Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Biba Academy. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mad silah tawilah. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mad silah dan mad silah khusus, yaitu mad silah qasirah. Dan pada kesempatan ini sekali lagi kita akan belajar tentang mad silah tawilah. Untuk aktivitas capaian materi di pertemuan hari ini, nanti kita akan fokuskan pada mad silah tawilah dan ada kegiatan membaca, menanya, dan ada tugas portofolio seperti video sebelumnya untuk menambah ilmu dan mengetahui seberapa tingkat pemahaman kita dan keterampilan yang diharapkan nanti bisa menambah literasi informasi, komunikasi, dan juga kreativitas. Kita akan mulai dari pengertian. Kita ingat video sebelumnya bahwa mad itu artinya adalah panjang. Sekali lagi, mad artinya panjang, kemudian silah itu berarti hubungan. Di video sebelumnya sudah kita kupas tentang mad dan silah, khususnya mad silah qasirah, dan pada hari ini kita ulangi lagi untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan kita. Mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Sementara secara istilah, mad silah adalah apabila terdapat hak dhamir atau kata ganti yang berharokat domah, hu atau hu di situ, sebagaimana kita lihat di video, maupun kasroh, hi, dan terletak di akhir kata, tidak dibaca wakof atau berhenti, dan tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mad. Nah, ini adalah pengertian dari mad silah yang video sebelumnya sudah kita bahas. Sementara untuk pembagian dari mad silah, yaitu mad silah ada dua, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Pada video sebelumnya kita sudah bahas secara tuntas, yaitu mad silah qasirah. Bagi yang lupa bisa dilihat kembali video sebelumnya, bahwa di situ dijelaskan mad silah qasirah dan contoh sekaligus cara membacanya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan fokuskan pada warna biru, yaitu kita akan membahas tentang mad silah tawilah. Apa pengertiannya, bagaimana contohnya, dan bagaimana melafadzkannya, nanti akan kita bahas pada video ini. Nah, ini dia pengertian dari mad silah tawilah. Kita ulangi dulu, untuk mad artinya panjang, dan silah artinya hubungan. Dan ini tawilah adalah panjang. Kalau video sebelumnya membahas qasirah artinya pendek, kalau tawilah panjang. Kemudian secara istilah, mad silah tawilah bisa kita kupas atau kita sampaikan poin-poinnya, bahwa ketika atau apabila terdapat hak dhamir berharokat domah, hu, maupun kasroh, hi, terletak di akhir kata, tidak dibaca wakof, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mad. Dan sesudah huruf hak dhamir itu terdapat huruf hamzah yang berharokat hidup. Sekali lagi, bahwa mad silah tawilah seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa di sini setelah huruf hidup, setelah hak dhamir, kemudian ada huruf berharokat hidup dan hurufnya adalah hamzah. Lebih jelasnya kita lihat rumus berikut ini. Ini dia rumus dari mad silah tawilah, di mana di tengah-tengah ada hak dhamir baik hu maupun hi. Sebelum dari hak dhamir terdapat huruf hijaiyah berharokat hidup. Artinya hidup berarti tidak sukun, boleh fathah, boleh dhammah ataupun kasroh, dan diikuti oleh hak dhamir dan diikuti oleh huruf hamzah berharokat hidup. Jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. Huruf hijaiyah berharokat hidup ditambah dengan hak dhamir, kemudian diikuti oleh hamzah berharokat hidup. Jadi kesimpulan dari mad silah tawilah bisa diartikan dengan
hak domir atau kata ganti yang dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat ketika lanjut, dengan syarat hak domir tersebut terletak di antara dua huruf yang berharokat hidup dan huruf setelahnya adalah hamzah. Nah, inilah dia pengertian dari mad silah tawilah, di mana ada hak domir diikuti oleh huruf hamzah berharokat hidup, dan sebelum dari hak domir ada huruf hijaiyah berharokat hidup. Ya, untuk memperdalam dari pengertian mad silah tawilah, berikut adalah contoh dan cara membaca dari mad silah tawilah. Seperti yang kita sampaikan di awal video ini, bahwa tawilah artinya panjang. Dan berikut adalah salah satu contoh dari mad silah tawilah. Min ilmihi illa bima syaa. Nah, di situ yang berwarna merah kita lihat ada hak domir diikuti oleh huruf hamzah atau alif, di situ juga hidup karena berharokat kasroh. Kemudian sebelumnya ada huruf mim yang diharokati atau berharokat kasroh juga. Jadi hak domir diawali oleh huruf hidup dan diikuti oleh hamzah atau alif, maka potongan ayat tersebut mengandung hukum bacaan yaitu mad silah tawilah. Maka cara membaca hak domirnya 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi cara membacanya min ilmihi illa bima syaa, bukan min ilmihi illa bima syaa. Nah, itu contoh yang salah ya. Karena hak di situ karena mengandung hukum bacaan mad silah tawilah, maka harus dibaca panjang sepanjang 5 harokat. Kemudian contoh yang lain bisa kita lihat di potongan ayat wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Nah, di situ ada hak domir diawali oleh huruf ba berharokat kasroh atau hidup juga ya. Kemudian setelah hak domir ada huruf alif berharokat kasroh atau hidup. Maka potongan ayat tersebut yang berwarna merah mengindikasikan ada hukum bacaan mad silah tawilah. Kemudian potongan ayat selanjutnya kita simak bersama. Ayah sabu alam yarohu ahad. Nah, itu juga termasuk mad silah tawilah karena hak domir sebelumnya diikuti oleh ro, huruf ro. Kemudian ro-nya adalah berharokat hidup, di situ adalah fathah. Kemudian hak domir diikuti oleh alif atau hamzah yang berharokat hidup. Maka dalam potongan ayat tersebut juga termasuk mengandung hukum bacaan mad silah tawilah. Kemudian kita simak contoh yang lain. Min akhih. Sekali lagi, min akhih. Kemudian yang bawah waradu an. Nah, ini bukan termasuk mad silah tawilah karena didahului huruf mati atau berharokat sukun ya. Di situ min akhih itu setelah atau sebelum dari hak domir ada ya sukun. Kemudian yang waradu an itu juga diawali oleh huruf nun berharokat sukun. Jadi dua potongan ayat tersebut bukan mad silah tawilah. Kemudian contoh yang lain ar-ra'ahustagna. Sekali lagi ar-ra'ahustagna. Yang bawah fa ummuhu hawiyah. Sekali lagi fa ummuhu hawiyah. Itu juga bukan termasuk mad silah tawilah karena sesudahnya ada huruf sukun atau mati. Kemudian kalau yang bawah tidak diikuti oleh huruf hamzah, maka contoh dari ar-ra'ahustagna dan fa ummuhu hawiyah bukan termasuk hukum bacaan mad silah tawilah. Sekian video penjelasan dari mad silah tawilah, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, dan tentunya kita sampaikan terima kasih dan see you
and success for you. Thank you. Biba Academy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.